Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana komunikasi yang efektif. Cara membangun komunikasi yang efektif. Untuk membangun komunikasi yang menyeluruh atau komprehensif, perusahaan harus mendesain model komunikasi yang mampu mempengaruhi konsumen. Bentuk pengaruh berupa penyadaran bahwa produk yang dihasilkan berkualitas, membangun citra positif perusahaan. Komunikasi pemasaran dirancang untuk membuat konsumen tertarik dengan produk, memunculkan loyalitas, menciptakan konsumen yang positif terhadap produk. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi dengan konsumen, yang pertama sumber pesan atau pengambil inisiatif. Sumber pesan harus mengetahui siapa calon penerima pesan, karena sumber pesan itu harus menyesuaikan cara atau gaya dan bahasa yang digunakan oleh si penerima pesan. Kadang kita harus menyesuaikan, misalnya orang Surabaya ya kita berusaha pakai gaya bahasa Surabaya seperti itu. Jadi biar seakan-akan nyambung. Ya. Lalu yang kedua, kredibilitas. Ya. Sumber yang kredibel akan mendapat kepercayaan dari penerima pesan. Selanjutnya macam kredibilitas. Ya. Yang pertama, kredibilitas sumber informal, ya. Informasi yang diperoleh dari sumber informal seperti teman, keluarga, rekan kerja yang memiliki kedekatan hubungan akan lebih dipercaya konsumen sebagai penerima informasi. Ya, ini biasanya untuk usaha-usaha baru itu biasanya yang dihubungi ya teman-teman, ya, rekan kerja, teman dekat seperti itu. Itu akan lebih mudah kita menjual, ya. Lalu yang kedua, kredibilitas penyampai pesan. Penyampai pesan harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas pesan biasanya para selebriti yang dikenal oleh masyarakat. Jadi bisa juga kita ya sebagai penjual, misalnya kita menjual barang, kita harus punya kredibilitas atau kita mempunyai percaya diri, ya. Bisa meyakinkan teman-teman bahwa produk yang kita jual itu baik, enak, menarik. Lalu umpan balik. Kesalahpahaman dapat dikurangi jika proses umpan balik dilakukan dengan baik. Manajer memerlukan mekanisme umpan balik sehingga mereka tahu apakah pesannya sudah diterima, dipahami, dilaksanakan atau tidak. Ya, istilahnya feedback, ya. Metode yang digunakan dalam umpan balik yang pertama adalah empati. Pada dasarnya, komunikasi dilakukan berorientasi pada penerima. Komunikator harus menempatkan dirinya sebagai penerima, sehingga penggunaan bahasa dan lain-lain disesuaikan dengan kondisi penerima. Jadi seperti tadi ya, jadi kita berusaha menyamakan dengan lawan bicara. Ya. Kalau dia ngomongnya pakai bahasa Surabaya, ya kita berusaha menyesuaikan pakai bahasa Surabaya seperti itu. Lalu juga kita memposisikan diri, misalnya kita sebagai penerima, ya, penerima pesan seperti itu. Jadi itu seperti empati. Lalu yang kedua, pengulangan. Cara efektif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi adalah dengan mengulang-ulangi pesan. Ya, komunikator yang efektif itu melakukan pengulangan penyampaian dengan cara yang berbeda. Ya, jadi tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Ya. Pengulangan itu sangat penting karena kadang konsumen tidak bisa cuma sekali diberitahu, ya, tapi perlu beberapa kali. Lalu yang ketiga, penggunaan bahasa yang sederhana. Bahasa yang kompleks itu menyebabkan komunikasinya sulit untuk dipahami penerima. Ya, setiap gagasan dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar setiap orang dapat memahami gagasan yang disampaikan. Ya, jadi gunakan bahasa yang sederhana karena kita tidak tahu siapa lawan bicara kita. Apakah lulusan SD, apakah SMP, SMA, kita nggak tahu, ya. Makanya untuk berbicara dengan konsumen gunakan bahasa yang sederhana mungkin biar mereka bisa menerima. Lalu 4, ya, proses mendengarkan yang efektif.
Peningkatan komunikasi yang efektif juga dapat dilakukan dengan mendengarkan secara efektif. Ya. Komunikasi adalah masalah memahami dan dipahami. Manajer perlu meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan, sabar, penuh perhatian, ya, sehingga komunikasi antara bawahan dengan manajer dapat berlangsung dengan efektif. Ya, jadi di sini manajer atau pemasar itu tidak harus ngomong terus ya. Kadang perlu gantian dengan konsumen yang kita hadapi. Apa masalah yang dihadapi oleh konsumen, ya, kenapa dia komplain, ya, kita harus bisa mendengarkan dengan efektif. Lalu yang kelima, penentuan waktu yang efektif. Ya. Masalah komunikasi terjadi ketika komunikator mulai menyampaikan pesan, tapi penerima belum siap untuk mendengarkan. Ya. Kecepatan penyampaian juga penting. Jadi di sini kita harus melihat dulu ini konsumen sudah siap belum menerima. Apa dia masih sibuk dengan mencari barang di tasnya atau masih sibuk HP-nan. Kita nggak mungkin langsung komunikasi kalau konsumen masih seperti itu. Kita harus menunggu ya. Sampai dia siap, ya kita bertanya, sudah siap? Baru kita mulai. Oke, lalu yang keenam, pengaturan arus informasi. Cara untuk mengatasi komunikasi dengan beban informasi yang berlebihan adalah mengatur arus informasi. Informasi perlu disaring, yang penting saja yang disampaikan. Mutu, jumlah informasi, dan cara menyampaikan juga perlu diatur. Ya. Jadi dalam menyampaikan arus informasi, kita harus pandai-pandai mengaturnya. Ya. Jangan semua diberikan, jangan terlalu bertele-tele. Kita perlu memilih informasi apa yang perlu disampaikan. Ya, seperti saya membuat modul ini, tidak semua buku cetak saya copy lalu dipaste ke sini ya. Tapi saya kadang mengubah bahasa biar bagaimana bahasa ini mudah dimengerti oleh Anda. Ya. Jadi makanya kadang membuat satu bab aja sampai berhari-hari, karena saya harus membaca dulu, ya, lalu meringkas lagi, ya, lalu mengubah bahasa juga sampai mudah dipahami modul ini, ya, yaitu pengaturan arus informasi. Juga saya memilih mana yang materi yang perlu disampaikan atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketujuh, kemampuan komunikasi. Ya. Kemampuan komunikasi menunjukkan keberhasilan seseorang untuk mengirim pesan secara jelas dan efisien. Komunikasi yang efektif dapat mengubah cara berpikir, bersikap, dan perilaku si penerima pesan. Ya, jadi ini untuk memasar itu harus mampu berkomunikasi. Bisa dipelajari sih ya, cara menyampaikan pesan. Banyak materi-materi tentang bagaimana cara menjual, bagaimana cara berkomunikasi. Bisa dipelajari ya, cari di YouTube sekarang banyak sekali. Nah, jadi Anda buat yang mungkin pendiam, introvert, itu nggak usah khawatir ya. Pelajari saja ya. Siapa tahu Anda menjadi orang komunikasi yang luar biasa. Selanjutnya, proses penerimaan atau penolakan isi pesan dapat disampaikan pengirim pesan melalui tahapan berikut. Yang pertama, munculnya kesadaran. Konsumen sadar adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Lalu yang kedua, tumbuhnya minat. Minat motivasi konsumen muncul untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang ketiga, evaluasi. Sebelum membeli, konsumen mengevaluasi beberapa produk yang ditawarkan di pasar. Jadi ini proses konsumen mulai tertarik itu seperti ini ya. Jadi pertama sadar dulu, oh ini saya punya kebutuhan yang belum terpenuhi ini. Lalu setelah itu tumbuh minat. Ya. Bagaimana ya kalau saya membeli? Ya. Setelah itu mulai mengevaluasi, ya, mencari. Sekarang kan mencari informasi itu mudah ya, di Google, di marketplace, ya. Jadi konsumen bisa mengevaluasi beberapa produk. Misalnya butuh rice cooker, ya. Dievaluasi beberapa rice cooker, beberapa merek seperti itu. Mudah sekali sekarang. Ya, setelah itu uji coba produk. Ya, setelah ditentukan, ya kalau Anda tidak melalui online ya, Anda bisa uji coba produk.
Kalau online ya nggak bisa ya. Paling tanya-tanya ke teman yang sudah membeli produk ini, rice cooker ini gimana, seperti itu. Tapi kalau Anda belinya offline di toko-toko sekitar Anda bisa mencoba, bisa tanya-tanya ke penjual ya. Lalu yang kelima, pengambilan keputusan. Setelah konsumen cocok dengan uji cobanya, konsumen akan memutuskan. Ini baru memutuskan ya, belum membeli ya. Lalu konfirmasi, yang keenam, konfirmasi terus dilakukan untuk meyakinkan pembeli. Konfirmasi itu bisa dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai media atau lingkungan. Ya, jadi setelah memutuskan membeli pun masih konfirmasi lagi. Ya, ini benar-benar pemilihan barang yang teliti sekali ya. Oke, lalu selanjutnya adalah bagaimana cara efektif berkomunikasi dengan konsumen. Yang pertama, buat pesan sesederhana mungkin. Ini seperti tadi yang di depan ya. Jadi untuk berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa sesederhana mungkin. Tujuan mengkomunikasikan pesan kepada konsumen itu adalah agar mereka dapat cepat memahami informasi. Ini yang utama ya, cepat memahami informasi yang akan disampaikan. Gunakan bahasa yang sederhana namun jelas dan dapat dimengerti oleh semua kalangan. Lalu yang kedua, fokuskan pada gaya hidup mereka. Saat menawarkan produk, konsumen pasti akan berpikir apa manfaat produk itu bagi mereka. Ya, ini tugas pemasar harus dapat menginformasikan manfaat yang nyata dan masuk akal. Jadi di sini pemasar harus mengetahui produk knowledge ya istilahnya ya. Produk knowledge itu pemasar itu harus mengetahui produk-produk yang dia jual. Ya, bahkan pemasar harus, kalau memungkinkan pemasar harus mencoba dulu. Jadi biar dia bisa menjelaskan, oh ini kelebihannya ini, ya, kemampuannya ini, manfaatnya ini, seperti itu. Lalu yang ketiga, tekankan pada nilai yang ditawarkan. Ya, maksudnya jangan terlalu memberi informasi yang terlalu teknis ya. Teknis itu cukup 15 menit misalnya. Teknis itu bagaimana menyalakan, bagaimana memasukkan baterai, bagaimana lamanya memasak, itu cukup 15% saja. Selebihnya tekankan ke konsumen nilai yang didapat dari membeli produk. Ya. Manfaatnya apa sih membeli rice cooker ini misalnya. Ya. Contoh lain, Microsoft awalnya menawarkan solusi PC yang murah dibanding Apple dengan kualitas yang sama. Lalu Honda menawarkan sepeda motor yang kuat dan irit. Hypermart, Carrefour menawarkan suasana belanja yang aman dan nyaman dengan harga yang bersaing. Ya, jadi lebih menekankan nilai yang ditawarkan. Lalu yang keempat, ceritakan pengalaman orang lain. Biasanya konsumen akan lebih mempercayai pengalaman orang lain yang telah memakai produk. Ya. Makanya pemasar harus menceritakan pengalaman orang lain yang telah menggunakan produk dan telah merasakan manfaatnya. Inilah yang dinamakan dengan storytelling. Atau bisa juga Anda menggunakan istilahnya apa ya, konsumen yang memberikan tanggapan ya. Tanggapan biasanya konsumen menulis recommended seperti itu ya. Testimoni istilahnya ya, testimoni ya. Testimoni. Testimoni itu sangat penting ya. Untuk penjualan online ya, itu sangat penting sekali karena orang cuma melihat bagaimana sih testimoni orang-orang yang sudah memakai ya. Jadi pemasar akan terbantu oleh testimoni itu di samping storytelling ya. Storytelling itu pengalaman konsumen menggunakan ya. Beda dengan tadi ya. Oke, yang kelima, gunakan kalimat yang menyentuh emosi. Hal ini seperti copywriting, menulis iklan dengan menggunakan kata-kata serta ide yang persuasif. Konsumen lebih cepat mengingat pesan jika bahasa yang dipakai bersifat membujuk atau memotivasi. Rumus copywriting yaitu disingkat dengan AIDA. AIDA itu yang pertama attention ya. Attention artinya harus menarik perhatian konsumen. Kata-kata pertama, kata-kata utama itu harus menarik perhatian. Kalimat attention itu diletakkan di judul atau headline. Ya, contohnya,
mau punya berat badan ideal tanpa harus diet ketat. Nah, ini yang pasti akan tertarik nih ibu-ibu ya. Pinginnya berat badannya ideal seperti itu. Pasti ingin membaca ya. Ya ini seperti juga surat kabar ya. Kadang beritanya bombastis ya. Ternyata dalamnya nggak ada apa-apanya. Yang penting judul itu menarik dulu. Itu menarik ya. Makanya ini attention ya, attention. Lalu yang kedua interest. Ya. Setelah attention, setelah menarik perhatian, konsumen tertarik dengan produk, informasi, fakta-fakta. Ya. Ini konsumen membutuhkan informasi itu. Misalnya, terbukti ampuh menurunkan berat badan hingga 10 kilo dalam waktu 1 bulan. Sudah banyak yang mencobanya, wajah lebih cantik. Wah, ini lebih tertarik lagi ya, interest ya. Jadi setelah konsumen tertarik dengan judul, konsumen ditarik lagi dengan manfaatnya, informasi-informasi, testimoni ya. Lalu desire ya. Desire itu lebih dalam lagi, jadi membuat konsumen lebih menginginkan produk lagi. Misalnya memberikan potongan harga, waktunya terbatas, misalnya tinggal besok ya. Misalnya diskon tinggal besok. Akhirnya konsumen di seakan-akan diburu-buru ya, segera membeli seperti itu. Lalu yang keempat yaitu yang D, yaitu action. Action itu mengajak konsumen untuk melakukan tindakan ya, atau istilahnya CTA ya, call to action. Misalnya dapatkan sekarang juga di sini ya, ada tombol pesan atau nomor WA, atau Anda bisa silahkan klik tombol pesan seperti itu ya, itu action. Oke, itu AIDA ya. Lalu yang keenam, terus melakukan komunikasi. Komunikasi itu harus terus dilakukan agar produk selalu ada di benak konsumen. Tanyakan pendapat konsumen tentang produk saingan, cari tahu keinginan mereka. Ya, kadang pemasar itu selalu menghubungi konsumen ya, misalnya menanyakan keadaannya, misalnya tahu ulang tahun ya, mengucapkan ulang tahun. Yang penting pemasar dengan konsumen itu selalu menjalin komunikasi. Jadi konsumen itu bisa merasa bisa selalu teringat akan produk yang dijual seperti itu. Oke, selanjutnya 5 hukum komunikasi yang efektif ya. Ini juga ringkasan dari kata reach. Yang pertama, respect. Hukum pertama untuk mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Ingatlah, pada prinsipnya manusia ingin dihargai. Ya, jadi Anda harus hormat ya. Misalnya mengenalkan diri, tujuannya apa, pokoknya respect ya. Lalu yang kedua, empati. Empati itu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu syarat untuk memiliki sikap empati adalah kemampuan untuk mendengarkan dan mengerti ya. Itu empati ya. Jadi kita misalnya kita di posisi konsumen seperti itu, harus seperti apa ya. Jadi itu empati. Yang ketiga, audible. Audible adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible itu berarti pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan ya. Ini seperti tadi, gunakan bahasa yang sederhana. Lalu yang keempat, clarity ya. Clarity itu jelas ya. Jadi pesan harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan ya, jadi harus jelas, pesan itu harus jelas. Lalu yang kelima, humble ya. Humble itu untuk membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Humble itu rendah hati. Sikap rendah hati adalah sikap melayani secara penuh, sikap menghargai, mau mendengarkan dan menerima kritik, tidak sombong, berani mengakui kesalahan, lemah lembut. Itu orang-orang yang humble ya. Istilahnya humble ya.
rendah hati. Oke, mungkin itu saja cara-cara komunikasi yang efektif. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.